kasih setiap kami. Hamba menyerahkan diri kepada Tuhan. Pakai hamba menjadi alat di dalam tangan-Mu. Biar apa yang hamba sampaikan itu berasal dari Tuhan. Kami bersyukur sebab itu Tuhan berfirman-Lah, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kita kembali boleh ada di tempat ini untuk kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya menyapa sedang jemaat Tuhan yang hari ini ada di rumah. Saya terus berdoa supaya Tuhan memberikan kepada saudara kekuatan dan kesehatan, perlindungan, supaya kita boleh melihat dalam masa-masa keadaan seperti sekarang ini, kita boleh melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai kehidupan kita. Baik saudara dan saudara Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini adalah tetap semangat dan optimis dalam menghadapi masa yang sukar. Ya, tetap semangat dan optimis dalam menghadapi masa yang sukar. Kita akan melihat Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-18. Amsal pasal 18 ayat 14, demikian firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi saya akan bacakan, sedang jemaat perhatikan dengan baik kebenaran firman Tuhan, di mana dikatakan bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapakah yang akan memulihkan semangat yang patah? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya pernah menonton film silat yang berjudul The Karate Kid. Saudara, salah satu tokoh dalam film tersebut yang bernama Trey Parker, yang diperankan oleh Jaden Smith, diceritakan bahwa keadaannya dia saat itu sudah sangat lelah, sangat kepayahan, karena berulang-ulang dia terjatuh, baik kena pukulan maupun tendangan dari lawannya. Bahkan diceritakan pada saat itu kaki kanannya sudah patah, sehingga dia harus bertumpu hanya dengan satu kakinya. Dan saudara-saudara, yang membuat dia tetap berdiri dan mengadakan perlawanan, serta kemudian diceritakan pada akhirnya dia memenangi pertandingan, itu adalah karena dia masih punya semangat untuk terus bertahan di dalam pertarungan tersebut. Saya percaya kalau semangat dari Dre ini patah atau tidak lagi memiliki semangat untuk berjuang, maka saya percaya bahwa dia akan menjadi pihak yang kalah. Bahkan saudara-saudara Tuhan, kita lihat bahwa orang-orang yang memiliki semangat seperti Dre inilah yang akan terus dapat bertahan di dalam setiap masalah dan pergumulan yang dihadapi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah hidup kita ibarat sebuah pertandingan atau perlombaan? Masing-masing kita menghadapi lawan yang berbeda-beda. Ada yang menghadapi lawan berupa sakit penyakit, ada yang menghadapi lawan berupa pergumulan hidup, baik itu keluarga maupun ekonomi, maupun menghadapi lawan-lawan yang lain. Sebuah pertandingan yang harus kita hadapi. Tapi apapun itu, salah satu yang harus ada di dalam kehidupan kita untuk memampukan kita tetap bertahan dalam perjuangan kita adalah bahwa kita harus tetap memiliki semangat dan pantang menyerah. Itu sebabnya tadi di dalam Amsal 18 ayat 14 dikatakan bahwa orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapakah yang akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, kita sadar bahwa sekarang ini kita berada dalam situasi yang tidak baik karena COVID-19 ini. Banyak di antara saudara yang terpaksa dirumahkan sehingga saudara tidak memiliki penghasilan lagi, atau paling tidak penghasilan saudara menjadi berkurang. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa hal itu bukanlah merupakan akhir dari segala-galanya. Hal itu bukan merupakan akhir dari kehidupan saudara. Saya sangat terharu saudara mendengar cerita dari beberapa jemaat
yang akhirnya terpaksa berjuang, lalu kemudian supaya dia dapat bertahan hidup harus beralih profesi. Ada yang harus berjualan masker, ada yang harus berjualan ikan, ada yang harus menjadi kenik dari tukang dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan apapun itu, saya menghargai semangat saudara, saya menghargai apa yang saudara lakukan, karena saudara tidak menyerah dengan situasi, saudara tidak menyerah dengan keadaan. Oleh sebab itu saya mengatakan inilah saatnya kita menghidupi moto kita, di mana setiap kali kita berkata apa kabar saudara, jawaban saudara apa? Bersama Yesus kita pasti bisa. Nah, oleh sebab itu saya mau katakan bahwa apa yang selama ini menjadi moto kita, apa yang selama ini kita ucapkan, apa yang selama ini kita jadikan itu sebagai satu rema, maka inilah saatnya kita menghidupi moto itu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, asal Yesus bersama dengan kita, yakinkan diri saudara, saudara akan mampu bertahan dari situasi yang saudara sedang hadapi saat ini. Nah, oleh sebab itu saudara Tuhan, kita belajar dari hal ini bahwa jadi yang pertama yang harus ada di dalam kehidupan kita, maka kita harus memiliki menghadapi segala sesuatu ini dengan semangat untuk terus berjuang. Semangat ini harus selalu ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tadi sudah dikatakan bahwa orang yang bersemangat adalah orang yang mampu menghadapi penderitaannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar kita tetap memiliki semangat dalam menghadapi masa yang sukar dan cobaan ini? Ya, bagaimana caranya supaya kita tetap memiliki semangat dalam menghadapi masa yang sukar ini? Kita perhatikan 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Dikatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar memandang pencobaan di masa yang sukar ini dengan pandangan iman yang benar, yaitu bahwa apa yang kita alami sekarang ini hanyalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Sebab dikatakan tadi bahwa pada waktu kamu dicobai, yaitu Ia, di sini dikatakan Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saudara, yang seringkali membuat, yang seringkali melemahkan semangat kita, yang seringkali membuat semangat kita menjadi kendor adalah karena kita terlalu memandang bahwa masalah yang kita hadapi, pencobaan yang kita hadapi, kesukaran yang kita hadapi itu terlalu besar bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu maka kita melihat hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita mesti mengubah pandangan iman kita, bahwa pencobaan dan masalah serta kesukaran yang sekarang kita hadapi ini adalah sesuatu yang biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Sebab apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa pada waktu kamu dicobai, maka Ia, yaitu Tuhan, akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saudara, perhatikan firman ini dengan baik. Ya, banyak orang berpikir bahwa kalau dia menghadapi masalah, maka pada saat dia berdoa, maka dia berpikir bahwa masalahnya pasti akan langsung selesai. Yang sakit langsung sembuh, yang berbeban berat langsung diangkat bebannya. Saya mau katakan bisa jadi seperti itu, tapi tidak selalu seperti itu. Ya, artinya saudara bahwa ada kemungkinan ketika saudara menghadapi persoalan, ketika saudara menghadapi masalah, ketika saudara berada dalam satu kesukaran, maka pada waktu berdoa bisa jadi ketika saudara berdoa maka masalah dan persoalan saudara selesai. Tetapi saya mengatakan tidak selalu seperti itu. Sebab apa? Perhatikan kembali. Dikatakan bahwa pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, jalan keluar yang diberikan tidak selalu dengan cara menyelesaikan masalah yang saudara hadapi. Saudara bisa saja mungkin masih menghadapi masalah, bisa saja mungkin kalau saudara sakit masih sakit, tetapi kemudian kita lihat seperti firman Tuhan mengatakan tadi bahwa engkau akan diberikan jalan keluar, yaitu dengan jalan mungkin engkau masih sakit, engkau masalah masih ada padamu, tetapi engkau tidak
menyerah. Kenapa dikatakan? Karena Tuhan memberikan kepadamu kekuatan untuk menanggungnya. Sebagai contoh saudara, kita lihat Tuhan Yesus pada waktu di taman, pada saat dia berdoa, pada waktu dia berkata, "Ya Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Berapa kali Tuhan Yesus berdoa? 3 kali. 3 kali. Tuhan, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi apakah masalah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus berlalu? Tidak. Apakah cawan itu dijauhkan oleh Tuhan? Tidak. Tetapi jalan keluar apa yang diberikan oleh Bapa? Perhatikan Lukas 22. Lukas 22 ayat 43 dikatakan begini. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan apa? Untuk memberikan kekuatan kepadanya. Saudara, hal ini bisa terjadi atas hidup kita. Mungkin masalah yang kita hadapi masih ada. Saudara masih tetap sakit, atau ketika saudara bangkrut, saudara tidak langsung jadi kaya. Namun Tuhan memberikan jalan keluar yang lain, yaitu saudara diberikan kekuatan untuk menanggung semua itu. Siapa tahu saudara, dalam kondisi seperti itu, hidup saudara justru menjadi berkat bagi orang lain, untuk menguatkan mereka yang mulai putus asa, untuk menguatkan mereka yang mulai patah semangat, untuk menguatkan mereka yang mulai merasa lelah, sehingga dengan demikian orang lain dikuatkan melalui keadaan saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini perlu saudara pahami, bahwa jalan keluar yang Tuhan berikan kepada saudara tidak selalu menyelesaikan masalah saudara. Tetapi mungkin jalan keluar yang Tuhan berikan kepadamu saat engkau menghadapi satu pergumulan, maka Tuhan berikan kepadamu kekuatan sehingga engkau tidak menyerah, engkau tidak menjadi patah semangat, melainkan engkau dapat menanggung. Tetapi kekuatan itu bukan oleh karena kemampuanmu, tetapi oleh karena Tuhan memberikan kemampuan kepada saudara. Saudara, hal ini yang sering saya katakan sama anak saya, Nathanael, saudara. Dalam pergumulannya, dalam keadaan, dalam sakitnya sekarang ini, saya selalu katakan kepada dia, Koko, segala sesuatu sudah kita lakukan. Kita sudah berdoa, kita sudah ke dokter dan sebagainya. Tetapi kalau Tuhan belum mengubah kondisi atau keadaan Koko, dan Koko masih tetap ada dalam keadaan kondisi sekarang ini, yakinkan diri Koko bahwa mungkin Tuhan menjadikan Koko alat justru dalam keadaan Koko menghadapi penyakit seperti ini. Selalu saya katakan itu, sehingga saya dengan perkataan-perkataan itu saya berharap bahwa anak saya itu tidak patah semangat. Melainkan saya melihat bahwa anak saya selalu memiliki semangat dalam menjalani kehidupan, walaupun penderitaan yang dialami itu sungguh berat. Tetapi inilah yang selalu saya omongkan kepadanya, supaya Tuhan memberikan kepadanya kekuatan. Sekalipun mungkin kami sudah berdoa, sekalipun kami sudah melakukan apa yang terbaik untuknya, tetapi kalau Tuhan belum melepaskan dia dari penyakit itu, maka satu hal yang kami doakan adalah supaya Koko tidak putus asa, melainkan dia tetap semangat dalam menghadapi masalah yang dihadapinya. Sebab itu saudara Tuhan, saya mau katakan kepada saudara hari ini, memiliki semangat itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam diri kita. Jangan gampang putus asa, jangan gampang menyerah. Walaupun memang keadaan tidak memungkinkan, walaupun kita lihat keadaan di depan kita seolah-olah ada satu kegelapan yang menutupi yang kita tidak mampu melihat ke depan. Tapi yakinkan langkah saudara bahwa bersama dengan Yesus kita pasti bisa. Saudara, mari kita belajar untuk hal ini, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan, tetapi siapakah yang dapat memulihkan semangat yang patah? Karena mari miliki terus semangat, miliki terus energi di dalam kehidupan kita untuk menghadapi apapun. Karena dengan semangat kita akan mampu menghadapi dan pasti akan mampu melewati masa-masa yang sukar ini. Haleluya. Dan yang kedua, saudara Tuhan, selain semangat yang harus kita miliki dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini, yang kedua yang harus ada dalam kehidupan kita, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan.
Ya, yang pertama apa tadi? Semangat yang harus ada di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi masa-masa yang suka. Dan yang kedua yang harus ada dalam kehidupan kita, tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita melihat Alkitab kita di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu keadaan yang sangat sulit yang dihadapi oleh Nabi Habakuk. Habakuk hidup pada zaman di mana bangsa Israel mengalami penindasan dari musuh-musuhnya. Dalam keadaan seperti itu tentu hidup itu tidak bebas. Keadaan ini saudara mengingatkan kita kembali kepada sejarah bangsa Indonesia. Pada waktu Indonesia berada dalam penjajahan bangsa lain, maka kita mendengar dan kita baca dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kita seringkali membaca bahwa ada yang disebut sebagai tanam paksa, di mana bangsa Indonesia yang menanam, maka bangsa yang lain yang menikmati hasilnya. Nah, keadaan semacam itulah yang dihadapi oleh Nabi Habakuk. Secara manusia, Habakuk tidak lagi memiliki harapan apapun. Semuanya telah dihabiskan. Bahan makanan tidak ada. Kambing, domba, lembu, sapi, semua sudah tidak. Artinya saudara, apa yang menjadi kebanggaan manusia, apa yang menjadi sesuatu yang diandalkan oleh manusia itu sekarang dalam pandangan Habakuk, dalam situasi yang dihadapi oleh Habakuk, hal itu sudah tidak ada lagi. Artinya saudara, saya mengatakan situasi yang dihadapi oleh Habakuk sungguh-sungguh sangat berat. Namun demikian, kita lihat bagaimana respon Nabi Habakuk. Apa yang dilakukan oleh Habakuk ketika menghadapi situasi keadaan yang begitu sulit, situasi yang begitu sukar. Ayat ke-18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, respon yang luar biasa diperlihatkan oleh Nabi Habakuk. Dia tidak panik, dia tidak marah-marah, dia tidak menghujat, dia tidak menjadi lemah, dia tidak menjadi putus asa, dia tidak menjadi terpuruk, melainkan dikatakan aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Habakuk mampu memberi respon yang baik terhadap pergumulan berat yang dihadapinya? Saudara, perhatikan sekali lagi. Ya, apa yang dikatakannya, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Artinya, dia mampu memberi respon yang positif atas suatu masalah yang dihadapi karena dia hidup erat dan melekat dalam Tuhan. Hal yang tidak mungkin terjadi atas diri Habakuk jika dia berada di luar Tuhan. Oleh sebab itu saya mengatakan kepada saudara bahwa hari ini sukacita yang ada di dalam diri kita itu tidak boleh sukacita oleh karena berasal dari dunia ini. Sebab apa? Sebab sukacita yang dunia berikan itu sifatnya semu. Sukacita yang dunia berikan itu, kalau sukacita yang ada di dalam diri kita itu atas apa yang diberikan oleh dunia, maka sukacita itu datangnya dari luar masuk ke dalam. Artinya itu ditentukan oleh situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Kalau dompet lagi tebal gitu kan, semua bisa apa? Senyum dan bermuka gembira. Semua bilang haleluya. Tapi begitu dompet mulai menipis karena kena tipu, ya, karena kena tipu, membayar, maka mulai bukan lagi haleluya, tetapi haleluya. Saudara, beberapa hari yang lalu saudara saya kena tipu. Ya, orang menipu saya dengan minta pulsa, dan saya kena 300.000. Karena yang muncul
nomor telepon yang muncul, nama itu muncul di HP saya. Nah, karena nama orang ini saya kenal, dia minta pulsa. Ya, ini teman, dan ini adalah satu teman yang dekat sekali sama saya. Akhirnya saya minta Kak Ita untuk kirim pertama 100, lalu kemudian 200. Dan ketika kemudian saya tahu bahwa saya ditipu, istri saya bilang, "Papa sih terlalu jujur. Ada berapa duit di dompet, ngomong." Jadi makanya dia minta 300.000. Saya katakan sama istri saya, sudah mengucap syukur. Ya kan, mengucap syukur saja. Saudara, tadinya dia minta uang 3 juta sama saya. Pinjam dulu 3 juta katanya. Karena ini nama yang muncul itu soalnya nama yang saya kenal. Minta uang pinjam dulu 3 juta, anaknya masuk rumah sakit. Saya bilang saya nggak ada. Akhirnya kemudian dia minta pulsa. Saya berpikir bahwa ini teman baik. Masalahnya pulsa saja saya tidak bisa menolongnya gitu. Tetapi ternyata saya kena tipu. Pendeta juga manusia. Bisa kena tipu juga. Dan saudara, kemudian setelah saya kirim itu, lalu kemudian saya tahu saya ditipu, saya cuma ketawa-ketawa saja. Ya, saya ketawa-ketawa. Lalu kemudian saya SMS dia, "Pak, terima kasih Bapak sudah menipu saya demikian. Ya, tetapi saya berdoa Tuhan Yesus memberkati Bapak." Ya kan? Malah teman saya yang namanya digunakan untuk menipu saya itu, dia ya, "Pak, sini HP-nya." Dia telepon, dia maki-maki orang. Ya sudah Pak, biarin saja, nggak usah dimaki-maki. Kenapa saudara? Karena itulah kadang-kadang saudara, ketika kita berada dalam satu situasi keadaan, oh saudara, hari gini gitu loh, 300.000 itu sangat berguna. Dan kakek sudah transfer ya, 300.000 ya, itu hari gini loh, itu cukup berarti bagi saya. Tetapi saya tetap mengucap syukur. Untung 300.000. Untung saya tidak punya 3 juta. Coba kalau punya 3 juta, mungkin saya kirim 3 juta dan kenanya 3 juta. Tapi untung cuma 1/10. Karena saya selalu belajar mengucap syukur, merespon apa yang saya alami itu dengan respon yang positif. Saya tidak maki-maki orang itu, malah saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati Bapak. Nah, karena saudara, kita melihat bahwa kalau saya memberikan respon yang negatif, saya menjadi marah-marah, maka energi saya kebuang. Sudah energi kebuang, duit gak kembali. Saya tetap disuruh bayar sama Kak Ita. Itu pulsa. Ya kan? Nah, kalau itu saudara, saya berusaha untuk menerima itu dengan memberikan respon yang positif, sehingga sukacita yang ada di dalam diri saya itu tidak menjadi hilang. Kalau sebab itu saudara, Tuhan, mari kita belajar untuk melihat bahwa inilah yang harus ada di dalam kehidupan kita, yaitu bahwa 2 hal ini kita harus pelajari. Kalau saat kita menghadapi masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, maka yang pertama yang harus ada di dalam diri kita itu apa? Semangat. Jangan sampai semangatmu patah. Jangan sampai engkau kendor. Jangan sampai engkau menjadi putus asa. Karena kalau engkau memiliki semangat, kalau saudara masih memiliki semangat, berarti saudara masih punya energi untuk saudara bertahan dalam menghadapi masa yang sukar. Dan yang kedua, yang harus ada dalam kehidupan kita adalah sukacita. Itu harus selalu ada. Dan sukacita yang dari Tuhan itu bukan datang dari luar masuk, tetapi dari dalam keluar. Sehingga orang akan dapat melihat hidup kita memancarkan kasih Tuhan, memancarkan sukacita Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena saudara Tuhan, mari kita belajar 2 hal ini. Dalam menghadapi masa-masa yang sukar, dalam menghadapi situasi yang sukar, dalam menghadapi masa yang sulit ini, 2 hal ini harus ada dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, pada akhirnya kita akan mampu melewati masa-masa yang sukar ini. Kenapa? Karena bersama dengan Yesus kita pasti bisa. Biar firman Tuhan ini menjadi rema bagi kehidupan kita. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari para